Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Frida dalam program Go Sharing Live yang ditayangkan setiap hari Rabu jam 10 pagi. Tayangan ini merupakan persembahan dari Go Bogor Online Service. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan renungan singkat dengan tema puas dan bersyukur. Mari kita baca ayatnya dalam Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bapak Ibu Saudara, menurut riset tentang dampak ibadah bagi jemaat Kristen, didapati ada dua gaya jemaat Kristen saat ini. Yang pertama yang beribadahnya sangat berapi-api, kadang sampai menangis dan sebagainya. Tetapi dalam kehidupan di luar ibadahnya, mereka seperti orang dunia lainnya. Mereka tidak menunjukkan kehidupan yang beribadahnya. Dan tipe yang lain adalah mereka beribadah secara tampak biasa aja, namun di luar gereja mereka juga taat, tidak melakukan kecurangan, tidak berbohong. Tetapi itu terjadi karena mereka takut dihukum, mereka takut masuk neraka. Mana yang lebih baik? Sesungguhnya kedua-duanya tidak menunjukkan pengenalan yang benar terhadap Tuhan. Yang pertama berpikir bahwa Tuhan hanya ada di gereja, Tuhan hanya ada pada saat dia ibadah. Yang kedua berpikir bahwa Tuhan itu suka mencari kesalahan. Tuhan hanya ingin menghukum kita. Pengenalan yang seperti ini tidak akan menghasilkan hidup yang penuh syukur. Karena tipe yang pertama akan dengan mudah menyalahkan Tuhan begitu terjadi masalah di dalam hidupnya. Ia berpikir ia sudah beribadah sungguh-sungguh, ia sudah pelayanan habis-habisan sampai babak belur, tapi kenapa masalah tetap terjadi? Padahal bisa saja itu akibat ulahnya sendiri. Sedangkan yang kedua akan hidup dengan ketakutan dan merasa hidupnya penuh dengan kekangan. Kehidupan di dalam Tuhan bukanlah seperti itu. Yesus berjanji bahwa mereka yang datang kepadanya akan mendapat kelegaan. Di dalam hadirat Tuhan tidak ada ketakutan, melainkan ada ucapan syukur, hormat, dan memuliakan Tuhan. Ini berarti orang Kristen bukan tidak pernah punya masalah, namun orang Kristen tetap dapat bersuka cita meski menghadapi masalah. Namun orang Kristen adalah orang yang tetap sukacita. Ini bisa terjadi jika orang Kristen tersebut memiliki pengenalan yang benar kepada Tuhan. Apalagi kita tahu tujuan hidup kita dan tujuan kita setelah mati. Bapak Ibu punya tujuan? Sudah tahu tujuan untuk hidup ini? Tujuan setelah mati? Mari kita baca di dalam Filipi 1 ayat 20 sampai 23. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara terkasih. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Filipi mengingatkan kita bahwa tujuan hidup kita adalah memberi buah, menjadi berkat, memuliakan Tuhan. Dan kalau kita mati, itu adalah satu keuntungan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, jika kita sudah mengetahui tujuan hidup kita untuk memberi buah, untuk juga memuliakan Tuhan, dan bahkan mati kita adalah mati keuntungan karena kita akan tinggal bersama-sama Tuhan, maka kita percaya bahwa Tuhan kita adil dan penuh kasih. Meski keadaan dunia ini tidak adil dan penuh kebencian, kita dapat bersuka cita dan setia kepadanya. Sekali lagi kuncinya adalah pengenalan yang benar kepada Tuhan. Ini akan membuat hidup kita bisa bersyukur dan mengalami kepuasan. Seperti kata pendeta John Piper, Allah paling dimuliakan di dalam kita ketika kita benar-benar mengalami kepuasan di dalam Dia. Kita puas dengan Tuhan kita akan memuliakan Tuhan. Hidup yang penuh syukur akan dimiliki oleh mereka yang mengenal Tuhan dengan benar. Mari kita terus rindu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Kita terus mau bisa puas karena pengenalan kita akan Tuhan dan kita hidup penuh bersyukur. Demikian renungan singkat saya kali ini. Kiranya dapat menjadi berkat, menguatkan kita untuk kita terus rindu mengenal Bapa kita, mengenal Tuhan kita, dan kita mengalami kepuasan di dalam Dia. Selalu bisa puas dan selalu bersyukur. Dan jangan lupa jika Bapak Ibu Saudara diberkati, silakan untuk like, share, dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih sudah menyaksikan. Tetap semangat dan salam sehat selalu. Tuhan memberkati.